Kapan datang ke sini? Hah? Di sini seru loh Manuel. Oke, yuk kita mulai dalam doa dulu yuk. Wanita, boleh satu orang wanita berdoa? Siapa wanita? Oh ya silakan. Amin. Kamu lemes banget. Kenapa? Lagi capek ya. Oke. Sudah ada yang punya ini belum? TB2. Terjemahan terbaru Alkitab yang kedua. Belum ya? Saya sayang sekali minggu lalu saya udah diundang tuh sama LAI tapi nggak bisa. Kalau datang tuh dapat tuh bingkisannya. Tidak bisa. Saya di LAI bagian ini teman-teman tahu ini. MBC, Millennial Bible Community. Saya masuk bagian itu. Oke, teman-teman di sini siapa yang bisa ngelukis? Ada yang bisa ngelukis? Ada, kamu bisa? Kamu ada? Bisa? Lukis apa? Abstrak? Kamu lukis abstrak, lukis muka dia. Abstrak. Oke, minggu depan teman-teman kita akan kelas gitu ya, seperti ini, tetapi kita akan bermain dengan melukis. Jadi minggu depan saya akan belikan setiap teman-teman kanvas satu orang satu. Itu kanvasnya itu ukuran kecil sih 20-30. Nanti saya coba pesan. Lalu ada juga cat air beberapa dengan kuas. Nah, tetapi kalau teman-teman mau bawa cat air sendiri dan kuas supaya nggak mengganggu, itu boleh banget cat air dengan kuas. Lalu kalau bilang Bang Anggi kayak kanvasnya terlalu kecil, saya pengen beli lagi lebih besar, monggo silakan. Khususnya teman-teman yang dari luar, yang di luar asrama, tentunya bisa mobilitas beli cat air itu lebih bisa mudah untuk mendapatkannya. Nah, lalu apa? Jadi supaya ada kenang-kenangan dan supaya nggak stres belajar textbook mulu gitu ya. Jadi teman-teman nanti dalam kanvas itu teman-teman lukis sebisa teman-teman. Harapannya yang pertama adalah lukis gambar tokoh teman-teman. Ada buat apa kamu? Apa? Oh, nah, kalau bisa kan ada gambar-gambar yang ada bapak-bapak gereja kan gambar-gambarnya kalau bisa silakan. Itu kalau bisa lebih bagus sekali. Nah, atau yang kedua, quotes-nya gitu ditulis atau digambar dihias dalam kanvas itu. Nah, jadi teman-teman makanya yang presentasi akhir jangan bilang nanti saya cari. Nah, jadi besok pun sudah ada. Jadi minggu depan teman-teman sudah kebayang mau gambar apa. Nanti tinggal dipindahkan gambarnya itu di dalam kanvas. Lalu teman-teman lukis dengan cat air yang ada. Nah, itu bisa jadi kenang-kenangan kalian selama pelajaran sejarah kekristenan ini ya. Ya, jadi sudah dipersiapkan satu quote saja dengan gambar. Kalau misalkan bagus tuh gambar, lalu ada quotes-nya. Atau misalkan ada logo yang menciri khaskan dia, itu silakan. Makanya dalam waktu seminggu ini coba di searching terkait dengan kehidupan atau quotes-quotes daripada tokoh-tokoh yang kalian pilih. Ya, jadi minggu depan gitu. Lalu nanti kita akan sedikit tanda kutip berdoa atau hening cipta untuk para bapak gereja gitu ya. Jadi nggak cuma para pahlawan nasional ya, tapi bapak gereja pun juga kita harus berikan penghormatan khusus. Kamu lagi sakit ya? Enggak. Lagi sakit. Sakit. Sakit apa? Kenapa? Bener. Apa? Kenapa perutmu? Baru operasi. Oh, agak
hati-hatilah. Saya juga minggu lalu sakit yang perut bahaya. Tapi apa kamu? Lambung kah atau pencernaan? Pencernaan. Ususnya. Oh, udah operasi. Waduh, apa? Usus buntu. Luka. Gara-gara? Bukan bakteri. Mau makan apa aja selama ini? Sembarangan makannya? Oh enggak ya? Kenapa ya? Kalau enggak, alasan terakhir kenapa kayak begitu, dikirimin santet gitu ya. Ya kamu bilang enggak sih, mau jawab apa lagi kalau bukan dikirimin santet. Tapi enggak maksudnya ada kesalahan kamu enggak, kayak misalkan makannya sembarangan, jarang makan, enggak makan yang enggak teratur. Waduh, ini jangan-jangan benar-benar dikirimin santet nih gitu ya. Udah lepasan dulu. Saya waktu di Kalimantan datang bukan disambut pendeta, disambut dukun. Saya waktu magang di Kalimantan. Wah, nggak terima tuh para dukun. Tapi ya saya ajak ngopi aja kan. Saya ajak ngopi, dia bilang, saya pengen coba kamu. Bener nggak kamu pendeta? Katanya kamu pendeta. Saya coba kamu. Jadi memang selama di Kalimantan tuh seru juga sih, karena udah lama. Di Jakarta nggak jarang ketemu yang benar-benar face to face. Seru, serius. Dulu tuh sebelum saya sekolah pendeta, justru saya sering ngadepin yang kayak begitu-begitu. Face to face, yang namanya adu kuasa lah bahasanya gitu ya. Iya, tapi setelah masuk teologi, kagak pernah gitu ya ketemu yang kayak begitu-begitu gitu ya. Jarang sekali. Tahun lalu, waktu saya KKR, ada seorang bapak itu dari awal tuh duduk terus gitu ya. Sempat saya tersinggung. Saya pikir nih bapak duduk terus gitu ya. Tapi karena dia pengen kebelet pipis, ada anak yang bawa kursi roda. Oh, baru saya tahu dia lagi lumpuh gitu ya. Saya pikir dia nggak semangat ibadah. Udah sempat sujon gitu kan ya. Ya udah. Firman. Saya challenge. Pak, berani bangkit nggak Pak? Gitu kan. Ayo bangkit Pak. Wah, yang lain pada kaget. Ayo bangkit. Bener loh bangkit. Jalan tuh kayak. Ini tentu bukan saya yang menyembuhkan gitu ya. Wah gila, bener-bener jalan. Bener-bener jalan dia. Biasa, siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Nah, gereja saya lagi bermasalah karena Reja Arab ini lagi cari masalah dengan video yang Bapak Gembala saya itu. Yang siapa yang menyembuhkan? Yesus. Itu KKR 2015 itu, sudah lama. Itu gembala saya. Dulu si Tretan Muslim yang cari gara-gara. Jadi itu video, memang video cuplikan KKR Natal gereja saya, lalu diambil sama Tretan Muslim, dia bikin Kristen Islam gitu ya. Nah, sampai akhirnya Bapak Gembala saya dipanggil di FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bekasi. Walaupun Bapak Gembala saya dan saya pun anggota FKUB. Saya anggota FKUB gitu. Wah, diinterogasi, ditunjuk-tunjuk, clear lah, selesai gitu ya. Tapi ini Reja Arab ya, namanya nggak ada kerjaan. Dan biasanya yang agamanya kurang-kurang kayak gitu biasanya. Nggak ngerti yang namanya nilai, solidaritas gitu ya. Ya biasalah cari panggung tuh Reja Arab gitu ya. Memang saya lagi mencoba apakah saya merespon dengan melaporkan ke polisi, ataukah merespon dengan ada press conference gitu kepada dia, karena takutnya merisaukan juga di antara antara masyarakat seperti hal demikian gitu ya. Ya kami jujur sudah minta maaf dengan FKUB dengan hal ini. Ya tentang bagaimana ada video itu, dan video itu sudah dihapus, tetapi ketika dulu masih ada capturean yang lain yang nge-save itu gitu. Ya itulah lika-liku kehidupan dalam dunia Indonesia ini gitu ya. Seru tapi menjengkelkan. Gimana ya? Menjengkelkan tapi seru gitulah ya bahasanya ya. Ya saya ingat banget waktu itu papa saya pun juga hampir di penjara tuh. Ya karena membawa anak-anak sekolah minggu datang ke gereja. Lah anak sekolah minggunya anak-anak kecil yang mau. Jadi kan saya ketua Natal. Nah, gereja saya kan apa-apa itu harus irit. Jadi nggak bisa, uangnya itu nggak banyak gitu ya. Jadi mau buat acara bagus tapi irit. Gitu. Gimana cara itu? Bagus tapi irit. Nah caranya adalah memanfaatkan apa yang ada. Jadi saya buat dekorasi dari paralon bekas gitu, semen bekas dibuat lah. Anak-anak senang. Mau ngapain? Saya bilang, oh ini buat mau Natalan tanggal sekian. Mau ikut dong Bang Anggi, mau ikut dong. Saya bilang, enggak ini mau Natal, mau ikut. Dalam hati, yes dapat jiwa gitu kan ya. Karena gereja saya
orang yang terbuka seperti itu. Jadi ngajak jiwa ya orang Islam, ayo justru orang Islam. Orang GBI ditolak gitu. Ngapain orang GBI lagi ke gereja saya? Udah lahir baru lah gitu. Tapi orang-orang yang benar-benar rusak, gereja saya rata-rata gitu, udah rusak masuk, tapi udah bagus keluar. Termasuk nih si Ari kan ya. Oknum dia nih. Rusak-rusak masuk dia. Biasanya rusak-rusak masuk, udah hancur broken home, karena saya pun juga keluarga saya broken home. Nah tetapi biasanya kalau udah bagus dikit, udah beda doktrinnya, udah macam paling pinter gitu ya. Enggak, Arima enggak kayak gitu, Mak. Arima udah dari sononya udah pinter dia ya. Makanya di gereja saya orang kaya nggak sanggup, apalagi orang Cina nggak sanggup. Orang Chinese bukan sukuisme, tapi orang Chinese nggak sanggup karena orang Chinese biasanya lebih suka bebas. Sementara gereja saya itu aturannya kuat. Itu bakal panas orang di situ gitu kan. Nah kalau saya, karena saya tahu juga saya berasal dari keluarga broken home, Tuhan selamatin, maka saya ngerti yang namanya pengabdian diri dan tentunya juga memperbaiki gereja saya gitu ya. Nah jadi terbuka seperti itu. Lalu ya datang, yang mau diapain, gak usah dipaksain, orang tuanya pun setuju. 3 angkot, hampir 30 anak-anak ikut. Ya sudah dong, alhamdulillah toh. Saya juga ketua Natalnya. Selesai acara pulang-pulang. Ditelepon, papa mama di Polres. Loh, kenapa? Dalam hati saya ketua panitia, bokap nyokapku digituin. Ternyata waktu papa mama saya pulang bawa angkotnya udah di FBR, udah pada nungguin di belakang. Dari depan, dari belakang udah jadi mobil angkot 3 angkot papa saya itu, bukan angkot papa saya maksudnya, yang ditumpangi itu udah FBR semua kan. Nyampe di bawah masjid, rame semuanya kan. Masuk satu pukulan ke papa saya. Satu pukulan jadi kena hantem papa saya gitu kan. Dalam hati gue, buset, papa gue udah umur 60-an, jahat sekali gitu kan. Tapi Pak RW-nya bagus, udah kita bawa ke kantor polisi, dibawa. Nah itu puji Tuhan, karena dengan dibawa ke kantor polisi aman, gak bakal dipukulin. Nah saya mah santai aja, FBR situ saya datang langsung pada, ya itulah mungkin urapan Tuhan gitu ya. Tapi emang bener, serius. Tapi teman-teman harus sampai di situ loh, dimana orang ngelihat kita itu bener-bener penuh urapan. Serius. Itu orang tuh, mereka tuh ngeliatnya beda ya, apalagi mereka yang ngerokok, yang mabuk, mukanya kan biasa hitam, dalam artinya bukan hitam warna kulit ya, tapi mukanya tuanya itu gimana lah, orang yang suka begadang, mabuk, ngerokok ya teman-teman tahu lah mukanya kan, lemes-lemes kayak nggak jelas. Saya mah datang aja santai sama abang saya, pakaian rapi. Kaget tuh semuanya kan, kayak mana papa saya, aman papa saya di penjara, saya bilang. Kaget mereka semuanya kan. Saya samperin papa saya, udah surat damai keluar gitu. Jadi saya udah nggak masalah papa saya penjara, seru kok di penjara gitu kan ya. Jadi ya sudahlah. Nah tetapi yang terjadi memang adalah bagaimana polemik di bangsa kita ini tentang agama itu sangat sensitif sekali. Makanya saya juga bingung Gereja Arab kenapa seberani itu. Entah dia bilang itu bercanda-candaan, karena habis itu diakhiri dengan mengomong kotor kan, ngomong teriak gitu ya. Lanjutin sendiri ya, anjing maksudnya gitu ya, dia ngomong panjang. Ya sudahlah, saya bilang. Nah tapi itulah yang terjadi dalam lika-liku kehidupan. Seru sih sebenarnya. Kadang kalau hidup mulus-mulus aja, apalagi bapak pendeta, dia anaknya penerusnya udah disiapin semuanya, nggak seru. Biar seru apa? Terjadi perpecahan dulu. Oh enggak ya, jangan ya. Ya biar seru. Oke. Jadi teman-teman, minggu depan 1 jam kita demikian. Lalu karena minggu depan kita takut yang nggak kekejar, jadi kelompok yang kedua, maksudnya kelompok 5 sampai kelompok 8 itu dibuat rekaman saja. Ya, jadi teman-teman buat rekaman tentang tokohnya, buatlah rekaman di Zoom, kasih ke teman-teman linknya dan kasih juga ke saya. Ya, jadi nggak usah presentasi di kelas kan. Kalau yang kelompok 1 sampai 4 kan hari ini presentasi di kelas kan. Nah kelompok 5 sampai kelompok 8 nanti presentasilah di Zoom. Tahu ya Zoom direkam, gampang ya. Atau kalau mau niat dikit silakan. Kalau mau niat minta tim medianya mengerekam sambil ada PowerPoint-nya, sambil ada presentasi teman-teman silakan ya. Tetapi takutnya minggu depan nggak kekejar untuk presentasi, maka teman-teman rekamlah di Zoom, lalu linknya itu kasih kepada kita semuanya. Oke, ada pertanyaan buat minggu depan? Udah ada? Yuk mari kita lanjutkan. Nah sekarang kita akan melihat bersama-sama tentang pengajaran pada gereja awal-awal mula ya, muncul ya. Dan motifnya adalah 2 ini, sinkritisme dan juga eskatologi.
Sinkretisme itu adalah pencampuran antara kekristenan dengan budaya-budaya lain. Ya, dan pencampuran ini sampai sekarang masih ada. Lalu yang kedua adalah eskatologi. Eskatologi apa? Hah? Kegelapan. Pengangkatan. Itu rapture, ya akhir zaman ya. Ya eskatologi, eskaton, last gitu ya. Nah, di eskatologi, jadi dua motif ini yang akhirnya muncul ajaran-ajaran sesat pada gereja mula-mula. Apa aja kah itu? Yang pertama adalah, loh kok nggak masuk ya? Oke. Kok kelewat. Nah, ajaran-ajaran ini disebut sebagai heresi. Heresi itu sebenarnya bermakna netral. Heresi itu kan artinya apa? Aliran sesat kan? Tetapi heresi itu pada dasarnya itu netral, itu sekte artinya, golongan. Kekristenan pun disebut sebagai heresi, sekte. Tapi di kemudian heresi dipakai untuk menunjuk kepada ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan kultus ini. Sesuai dengan kultus. Jadi apapun yang berbeda dengan kultus orang Israel tentunya dianggap sesat. Makanya kalau teman-teman ingat, orang-orang Samaria dianggap sesat. Mengapa? Kultusnya beda. Mereka kultusnya kemana? Gunung Gerizim. Israel ke Yerusalem. Nah, makanya akhirnya keluarkan Yohanes pasal 4. Penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan roh itu artinya apa? Berbahasa roh. Kebenaran artinya apa? Firman Tuhan. Nah, padahal itu bicara mengenai apa? Enggak lagi di kultus ini, enggak di kultus sana. Allah itu roh. Roh itu enggak terbatas ruang dan waktu. Sehingga kamu dimanapun bisa menyembah. Loh, bagi kita yang ngeliat kayak gitu biasa aja. Tapi bagi orang Samaria, hah? Ini beneran nih? Enggak. Di Gunung Gerizim kok kami bolehnya? Enggak boleh di mana-mana. Kamu tuh yang di Yerusalem. Tapi dia bilang, enggak, kata Tuhan, dimanapun bisa nyembah. Karena Allah itu adalah roh. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bicara mengenai apa? Dimanapun bisa menyembah dia, itulah kebenarannya. Gitu. Tapi sesuatu yang berbeda dari kultus Israel, sesat. Jadi pada kemudian maka sesuatu yang berbeda dengan kultus itu dianggap sebagai sesuatu yang salah. Nah, apa aja ajaran? Yang pertama adalah Simonisme. Ada yang namanya Simon di sini? Enggak ada ya di sini ya namanya Simon ya. Nah, mereka disebut sebagai Simon Simagis. Intinya gini, ini sebenarnya di Alkitab masih ada. Di Kisah Para Rasul ada. Dia Simon ini meminta kuasa daripada Roh Kudus dengan uang. Ya. Jadi meminta kepada Petrus, karena lihat Petrus pelayannya penuh dengan tanda-tanda. Petrus lewat, orang yang sakit sembuh. Petrus lewat, orang pada rebah. Kita lewat, orang rebah karena kebauan gitu ya. Petrus enggak, begitu penuh kuasa. Simon minta, wah, gue minta tuh kuasa urapan itu tuh. Gue kasih uang seberapa aja, kata Simon. Dia nggak Petrus nggak tahan dengan sikap Simon. Karena apa? Simon mengutuk karena apa? Tidak memperjualbelikan karunia. Sementara Simon pikir karunia bisa diperjualbelikan. Nah, Simon ini gambaran. Pointer saya hilang, jadi saya belum beli lagi atau belum mencari. Nah, dari sikap Simon ini lahirlah kelompok Simonisme yang sifatnya menyalahgunakan hal-hal spiritual atau ilahi dengan motif uang dan menyalahgunakan karunia. Ya, jadi asal yang penting berbahasa roh, uangnya berapa gitu kan ya. Kalau didoain 1 jam, uangnya berapa gitu. Nah, itu kita kelompok Simonisme kalau kita kayak gitu. Nah, jadi Simonisme itu apa-apa uang. Nah, sisi lain kalau ini kelompok dalam konteks agama ya. Dalam konteks filsafat ada kelompok namanya kaum sofis. Nah, kaum sofis ini adalah mereka yang menyampaikan hikmat perkataan tujuannya apa? Uang. Nah, kaum sofis inilah kelompok yang dihantam oleh Paulus dalam Korintus. Mengapa? Karena mereka keliling-keliling untuk menyampaikan berita-berita sopiologo, perkataan hikmat untuk uang. Nah, dalam artikel saya yang sudah terbit, saya bilang mereka ini seperti tukang obat. Tahu tukang obat? Wah, ayo ini salep sangat berkhasiat.
kurapan, panu semua sembuh, sakit ginjal sembuh, semua penyakit satu aja obat ya, salepnya dia gitu kan. Jadi kalau teman-teman, saya nggak tahu teman-teman pernah lihat nggak sih tukang obat tuh jago banget kalau ngomong, itu ngomong lancar banget. Kalah kita pendeta, kita kan ngomong, mikir-mikir kan, dia ngomong hatam banget, udah tahu dari sini ke sini ngomongnya bagaimana. Yang penting tujuannya apa? Uang. Apapun penyakitnya obatnya satu. Sama seperti teh botol sosro kan, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Itu pokoknya apapun penyakitnya. Dan orang percaya, apalagi orang-orang kampung. Percaya tuh. Saya punya temen waktu itu ya ada nih di lapangan depan rumah saya. Nyampein kayak begitu. Wih, teman saya. Ini teman saya jujur bukannya membedakan. Benar-benar bodoh secara akademis. Lalu dia bilang gini, Gi, gue bakal pinter besok katanya. Loh kenapa? Nanti malam mama gue bawa botol yang diminta sama, ya kata dia pengajian ya, ustadz gitu ya. Gue udah siapin botol, katanya nanti dikasih madu katanya. Nanti kalau gue minum madu itu, gue pinter katanya. Dia minum satu galon pun gak pinter-pinter dia tuh. Tapi orang mau membeli itu. Kenapa? Karena jago berbicara. Jadi hikmatnya yang dimiliki oleh kaum sofis disampaikan untuk dapat uang. Nah di sini mah nggak boleh ya. Jangan sampai khotbah ditaruh tarif gitu kan ya. Tarif, bahkan tarifnya itu per menit. Kalau 1 menit 100.000. Wah mantap itu ya. Itu dilama-lamain aja itu. Nah saya ngomong kayak gini teman-teman karena kita bisa terjebak di sana kok. Ya bisa terjebak. Mungkin waktu keadaan kita saat ini sebagai mahasiswa semester 2 kayak, tapi kita nggak tahu di mana ntar Tuhan ngangkat kita toh. Lah kata-kata ini pun udah disampaikan kepada pendeta-pendeta yang pasang tarif kok. Saya ada tahu kalau saya sebut namanya nanti teman-teman kenal. Pasang tarif 15 juta. Jahat itu pendeta kayak gitu. Lah kalau dia seminar oke lah. Dia khotbah buat siapa? Buat STT Battle diundang di chapel. Saya bilang ya bagi saya bilang blacklist jangan undang dia. Tapi bagi para pimpinan masih oke ya sudah. Karena katanya dia alumni. Lah kalau alumni mah gratis dong, seneng dong. Kasih roti juga cukup alumni mah. Pasang tarif loh. Gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai mahasiswa semester 2 apaan sih. Tapi nanti lihat deh. Kalau teman-teman ya Tuhan angkat tentunya ya. Jadi pendeta yang berpengaruh, itu sindrom pasang tarif itu tinggi loh. Saya sekarang menghadapi itu kok. Orang-orang udah mulai diangkat tinggi itu kayak nggak suka lagi dengan jemaat 3 orang. Orang kaget, saya khotbah ke 3 orang semangat. Tanya si Ari deh. Jangan ke 3 orang, 1 orang saya khotbahin. Khotbah bukan komsel. Jadi ibadah pagi rame, ibadah kedua cuma 1 orang. Saya bilang karena ibadah, saya ibadahin. Tetap pakai PowerPoint. Saya nggak bilang udah ya kita ya sharing-sharing aja ya. Udah. Saya khotbahin, kaget dia kan. Itu pertama kali itu jiwa terbanyak yang pernah saya khotbah, 1 orang. Saya khotbahin tuh. Apa analogi saya kasih ke dia. Jadi mau berapapun orang sebenarnya kita harus memiliki prinsip saya memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan. Jangan karena uang teman-teman. Nah mungkin sekali lagi teman-teman belum ada dalam realita itu. Nanti deh kalian mau nikah. Lah pendeta kan gak ada gaji tetap, mau nikah uang kurang, pasti. Wah kira-kira gue khotbah dapat berapa ya? Pasti. Nah kiranya kita jangan seperti Simonisme ini ya. Oke, nah Simonisme kemudian berkembang bersama dengan Kristiani dan para misionaris yang lain. Dan praktik itu memang berbeda-beda dari zaman ke zaman. Memang zaman sekarang itu Simonisme tidak jarang kita temukan, tapi bukan dalam kelompok Simonisme ini. Nah, yang kedua adalah mileniarisme. Ini milenial, ini bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Kalau teman-teman nanti belajar tentang eskatologi, nanti teman-teman akan belajar tentang kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu 20. Nah, ini kan perdebatan panjang. Ini kerajaan 1000 tahun ini kapan nih terjadi? Di mana kerajaan 1000 tahun Tuhan memerintah, ketika Tuhan memerintah terjadi kedamaian. Nah, biasanya ada 3 pandangan besar. Pertama adalah post milenial, artinya selesai dulu 1000 tahun kerajaan Yesus, baru Yesus akan mengangkat semuanya. Yang kedua amilenial, dia nggak percaya ada kerajaan 1000 tahun. Itu yang ada di dalam Wahyu 20 itu hanya figuratif itu, simbol-simbol. Nah yang terakhir adalah premilenial.
Sebelum kerajaan 1000 tahun sudah terjadi pengangkatan. Nah, tapi ada ajaran milenialisme ini pada abad pertama, bagaimana dia melihat bahwa akhir zaman itu udah mau datang gitu. Dan teman-teman, pengajaran kayak gini sih wajar-wajar aja. Mengapa saya bilang? Coba deh, dari dulu kan apa-apa akhir zaman tapi nggak akhir-akhir tuh zamannya gitu ya. Akhirnya orang memikirkan bahwa akhir zaman itu hanya untuk menakut-nakuti. Dan memang paling enak nakut-nakutin pakai akhir zaman. Bapak ibu saudara, harta kita di dunia tidak berarti di sorga. Emas kita di dunia sampah di sorga. Padahal kita tahu bahwa dunia akan berakhir dan kita tidak bisa membawa apapun. Itu sebabnya gunakan harta saudara untuk pekerjaan Tuhan. Selesai itu pengumuman masuk. Bapak ibu saudara, minggu depan kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya, pas. Seperti yang dikatakan pendeta tadi, mengutip kata pendeta gitu kan ya. Uang kita harus kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya berikan yang terbaik saudara. Karena itulah harta kita di sorga. Haleluya. Langsung panen itu ya. Nah, memang motif eskatologi ini jujur ya, tapi jangan gini. Jangan seperti kelompok-kelompok yang akhirnya menolak. Seakan-akan gini, akhir zaman itu adalah akhir zaman pribadi-pribadi. Jadi nggak ada tuh akhir zaman katanya. Jadi akhir zaman itu akhir zaman pribadi-pribadi. Jadi akhir zamanmu sama saya beda. Kamu lebih dulu, saya lebih belakangan. Enggak. Nah gitu, akhir zaman katanya. Itu kelompok yang terlalu ekstrim. Tapi jangan juga pakai ayat atau tentang akhir zaman untuk menakut-nakuti. Nah, milenialisme itu seperti itu. Apalagi dibilang udah 7 tahun dunia ini, dan 7 itu bicara angka sempurna, angka kepenuhan. Maka akan datanglah kedatangan Tuhan, dan dikatakan bahwa dia akan datang di daerah Asia. Ya. Dikatakan bagaimana mereka akan datang di daerah Asia dan mereka akan disama-sama diangkat kepada Yerusalem baru. Nah, penekanan eskatologi ini tentunya akhirnya melahirkan satu pemahaman-pemahaman yang salah. Termasuk kalau teman-teman baca di Jemaat Tesalonika, kan masalahnya itu kan, sudah belajar toh? Ya karena parousia, Yesus mau datang yang kedua, maka jemaat leha-leha. Itu sebabnya coba deh lihat. Apa yang disampaikan Paulus kepada Jemaat Tesalonika adalah satu kata kerja. Tetaplah berdoa. Itu kata kerja. Mengucap syukurlah dalam segala hal, kata kerja. Bersukacitalah senantiasa, kata kerja. Sampai akhirnya Paulus pun mengatakan, orang yang tidak bekerja tidak boleh dikasih makan. Nggak terlepas daripada apa? Konteks saat itu bahwa Yesus mau datang kembali gitu ya. Yesus mau datang. Maka udahlah, ngapain kita kumpul-kumpulin harta. Nah, gereja saya yang di Kalimantan Barat pernah mengalami itu. Katanya Yesus mau datang di dekat Sungai Kapuas. Ditunggu-tunggu bukan Yesus yang datang, polisi yang datang gitu ya. Beneran, ditangkap gitu ya, karena dianggap sebagai ajaran sesat. Yang selanjutnya adalah Gnostik. Nah, ini Gnostik tentu teman-teman banyak bertemu dalam perjanjian baru ya. Ya, Gnosis ini berasal daripada kata Gnosis yang artinya pengetahuan. Ini meneliti juga tentang hubungan intim dan penelitian. Ini mengacu kepada pemikiran atau pengetahuan yang secara khusus menaruh perhatian pada hal-hal misteri ilahi dan hanya dikhususkan bagi orang tertentu saja yang disebut dengan orang terpilih. Jadi menurut mereka kayak gini, orang yang masuk surga itu adalah orang yang cerdas. Semakin cerdas, siapa nih yang makin minyak kayu putih ini ya? Siapa? Kamu? Kamu? Sakit? Nah, jadi katanya supaya masuk surga harus makin pintar. Nah kan kalau kayak gini kan kita nggak ada yang masuk surga kan? Ya bener, saya pun nggak masuk surga. Kalau yang pintar yang masuk surga. Semakin kamu punya pengetahuan yang tinggi, kamu semakin memiliki peluang masuk surga. Semakin kamu bodoh, ya udah neraka bagianmu. Nah ini kan beleng-beleng ini kan ya, kalau kata orang Makassar. Ada orang Makassar sini? Ada. Orang Makassar Putar Raja. Apa beleng-beleng apa artinya? Makassar KW dia ya. Nah, agnostik adalah salah satu sinkritisme. Jadi dia menggabungkan antara dualisme dan panteisme. Nah, dualisme itu kayak gini. Dualisme itu adalah pembedaan antara tubuh, yaitu yang material, dengan jiwa yang imaterial. Oke? Jadi dibedakan.
Kalau ngomongin kalau dualisme sekarang apa? Oh, kalau misalkan angkat tangan di gereja itu baru rohani gitu. Tapi kalau mengulurkan tangan membantu orang miskin itu biasa kegiatan sosial. Jadi pokoknya dibedakan. Itu sekuler gitu. Nah, itu dualisme. Nah, dia menggabungkan itu. Dualisme Plato dan juga dengan kepercayaan magis daripada agama-agama timur atau panteisme. Nah, Gnostik bukan bertujuan untuk membuka kebenaran mengenai manusia, ya, dan juga tentang alam, ya, yang bisa diperoleh melalui akal budi, melainkan hanya mengarahkan pada pengetahuan yang diperoleh melalui ajaran-ajaran rahasia. Oh, happy birthday. Jadi ini berkembang pesat nih Gnostik. Nah, ini kan yang dilawan oleh Yohanes, yang dilawan oleh Paulus nih ajaran-ajaran Gnostik. Pembedaan yang begitu drastis antara jiwa dan juga dengan tubuh, atau tindakan yang supranatural dengan tindakan yang natural. Itu sebabnya terbangunlah konsep yang namanya spiritualisme untuk menghantam pemahaman dualisme ini. Bahwa engkau belajar, engkau sedang menjalankan kehidupan rohanimu gitu. Jadi saya agak nggak yakin kalau orang yang dikatakan di gereja rohani tapi di kampus nilainya kecil, saya nggak yakin. Sejujur ya, itu berarti dia sedang melakukan dualisme, dia pengikutnya Gnostik dia gitu. Karena membuat perbedaan, oh kalau di gereja itu holy, tapi kalau di kampus itu udah santai aja. Nah, spiritualitas ini memberikan satu pemahaman bahwa hidup kita sehari-hari itu adalah wujud daripada iman yang kita pegang. Jadi terlihat deh, coba deh, kalau teman-teman ngelihat ada orang yang kerja keras banget dalam belajar, pasti kalau di gereja dia kerja keras. Tentu ketika dia memahami tentang spiritualitas. Tapi kalau misalkan dia hanya lihat, wah dia kejar supaya jadi mahasiswa terbaik, wah dipanggil ya kan. Kamu namanya siapa? Joshua, dengan predikat pujian, wih mantap. Kamu namanya siapa? Joy, dengan predikat penyembahan gitu. Tuh di atas. Yang predikat doa, ada doa gitu ya. Nah, mungkin dia hanya untuk itu, tapi ketika dia ketemu dengan kehidupan bergereja, dia tidak memberikan yang terbaik karena mungkin dia nggak mendapatkan sesuatu untung dari sana. Tapi seharusnya balance. Nah, saya bukan berarti akhirnya teman-teman gini, oh berarti kita harus benar-benar berkaya di gereja lokal. Memang kita punya panggilan-panggilan khusus. Jadi kalau teman-teman tahu ada trilogi yang teman-teman bisa pilih sebenarnya. Ini gereja, ini akademis. Nah, scholar yang di sini adalah masyarakat. Ya memang kita bisa pilih teman-teman kita di mana gitu. Saya di sini, saya dua ini. Nah, saya kalau di sini saya nggak terlalu jago. Saya sebenarnya jadi ketua satu dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi FKUB Bekasi itu ada forum pemudanya, Formula namanya. Saya jadi ketua satu, tapi saya nggak jago dalam mengakomodir itu. Ya, saya nggak jago. Nanti kalau udah ada ribut agama antar muda baru saya turun tangan, tapi saya nggak terlalu jago di sini. Oh kalau di sini, nah ini seneng, apalagi di sini nih, otak saya jalan gitu. Itu yang namanya menggembalakan anak muda itu otak tuh jalan tuh. Itu yang namanya gimana, bukan buat acara seru ya, tapi buat acara yang bermakna itu otak tuh kayak jalan aja gitu. Gimana COF yang menarik tuh otak jalan gitu kan. Itu jalan tuh situ. Tapi kalau udah kesini tuh agak pusing saya, nggak tahu kenapa. Padahal nggak terlalu ribet tugasnya, tapi kayak pusing gitu. Ketemu sama pemuda Muhammadiyah gitu kan, kayak gitu lah. Karena capek juga sambil ngerapat dia ngerokok kan, kita kan agak sesek gitu kan ya. Kita mau ngerokok juga takut ketahuan enggak lah ya. Di sini siapa yang ngerokok ada? Enggak ada yang ngaku. Ada yang sebelumnya ngerokok tapi sekarang udah nggak ngerokok? Kamu rokok berapa lama udah ngerokok? 3 tahun. Lepasnya gimana? Nggak tahu. Oh ya. Kamu?
sampai sekarang. Hah? Lu bisa kenapa? Beneran bertobat? Saya lagi memikirkan sebenarnya bagaimana si rokok ini tidak dipahami sebagai pertobatan langsung diusir. Tapi kalau emang bisa, puji Tuhan. Karena saya mendapati nangis-nangis di retreat, tapi setelah saya pulang ngerokok lagi gitu. Mengapa? Bukan pertobatannya nggak sah, nangisnya nggak sah, tetapi karena itu udah jadi candu. Nah jadi sama seperti orang yang sudah narkoba, teman-teman mau doain sebagaimanapun, usir setan sana sini pun nggak lepas sakau juga dia, sakit karena engkau gitu ya, sakau juga. Nah caranya dia di panti rehabilitasi. Panti rehab tuh dikasih narkoba juga tuh, tanyanya tretan muslim tuh. Tapi dikasih dosis semakin rendah, akhirnya bisa. Nah saya mencoba sebenarnya memakai itu untuk rokok. Maksudnya rokok itu bukan dibilang dalam nama Yesus, akhirnya besoknya udah gak ngerokok lagi. Makanya saya agak salut dengan kalian berdua gitu ya. Untuk hal itu bagaimana bisa. Tapi memberikan treatment dan juga memberikan cara yang benar-benar mereka bisa lepas dari rokok. Kalau video bokep kan janganlah kalian bilang, Bang Anggi minggu lalu saya nonton video bokep seminggu 3 kali, sekarang 2 kali. Nggak boleh. Kalau bokep langsung lepas, sudah. Yang otak-otak kotor, Victor langsung lepas. Tapi kalau rokok, lepas Victor. Jangan-jangan kamu sakit gara-gara Victor ya? Enggak lah, apa? Enggak. Nah ini teman-teman silakan dalami, nih banyak sekali sebenarnya sekte daripada Gnostik. Valentianus, Minander, dia mengajarkan bagaimana Tuhan tidak dapat dimengerti. Nah ini kan agak kacau gitu ya. Tuhan gak dapat dimengerti ya ini memang gak semua, kita gak bisa mengerti seluruh pemikiran Tuhan. Tetapi kan Tuhan dapat dimengerti sejauh mana dia membuka dirinya. Dan dia sudah membuka dirinya melalui firman Tuhan lah, mestinya bisa dimengerti. Tentu sebatas memahami firman. Dan menurut dia bahwa malaikat itu diciptakan dan malaikat itu yang menciptakan dunia. Nah, ini banyak sekali, ada Saturninus, dia hidup di pertengahan abad kedua, dia kata dia penciptaan dunia adalah salah satu dari malaikat. Jadi malaikatlah menciptakan dunia. Kristus terpisah dari Yesus dan Kristus memusnahkan Tuhan perjanjian lama. Ini kan paham yang salah gitu. Oh, kalau ditanya saya udah kasih tahu kan gimana kalau misalkan teman-teman membedakan kesesatan adalah dengan apakah dia percaya Trinitas dan dualitas atau tidak. Selainnya berbeda nggak jadi masalah. Tapi kalau teman-teman lihat Gnostik ini sangat anti dengan dua pemahaman itu, meskipun Trinitas belum ada saat itu. Tapi apa yang mereka ajarkan sangat bertentangan sekali dengan konsep atau prinsip Trinitas dan dualitas. Ada Basilit, lalu ada Karpokrates, Apeleses, ini banyak sekali, silakan teman-teman dalami satu persatu ya. Ebionisme, lalu ada Nikolaitus, Serintus, Menandrus, banyak sekali teman-teman. Saturnilus, ya, Barbelonticus, ini banyak sekali. Jadi ini pun nanti teman-teman dalam ini sekte Gnostik ini yang paling banyak memang di dalam masyarakat Israel pada saat itu. Nah, wujud Gnostik ini sebenarnya menurut Plato dalam artian dia mengikuti pemahaman Plato bahwa terdapat dua unsur di dalam dunia ini, yaitu pengalaman manusia yang terus berubah-ubah dan realita yang tidak bisa berubah. Nah, pandangan itu didasarkan pada hipotesis bahwa adanya dua dunia atau dualisme. Dunia pengalaman yang kita lihat dan dunia ide, jiwa kita itu. Dan nanti kita akan harus manusia itu berproses agar bisa kembali ke alam ide itu. Karena manusia berasal daripada alam ide dan akan kembali juga ke dalam dunia ide, yaitu kepada asal mulanya. Nah, untuk mencapai itu, maka kita harus melepaskan ide itu dengan apa? Askese, menoreh. Nih. Kenapa?
Harga menorah ya. Mau nanya kamu? Nah itu sebabnya Paulus mengatakan kan, tubuhmu adalah bait roh. Mengapa? Mau menghantam pemahaman ini. Karena bagi mereka merusak tubuh itu nggak masalah. Jadi kalau tubuhnya itu dipukul-pukul, bahkan hidup dalam perzinahan kan merusak tubuh itu toh. Itu nggak masalah. Mengapa? Karena dengan demikian jiwa kita itu, ide kita itu terlepas daripada penjara jiwa. Ini dualismenya Plato. Jadi tubuh ini adalah penjara bagi jiwa. Maka harus dilepaskan jiwa itu dengan apa? Hancurin tubuhnya, rusak tubuhnya, sakiti tubuhnya. Paulus bilang nggak boleh, tubuhmu bait roh, jaga. Nah jadi teman-teman bisa lihat bahwa apa yang diajarkan para rasul itu berangkat daripada ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Ini silakan teman-teman mulai lebih dalam lagi tentang ajaran-ajaran mereka ya, karena banyak sekali teman-teman. Nah ini dia nih. Jadi Gnostik Kristen masuk ke gereja sebab menurut hemat mereka berita Injil itu terlalu sederhana gitu. Ya sama juga kalau teman-teman baca di Korintus pasal yang pertama, itu kan masalahnya gara-gara apa? Katanya orang-orang Kristen itu terlalu sederhana, bodoh-bodoh. Makanya keluarlah ayat kan, orang bodoh mempermalukan yang pintar. Itu konteksnya teman-teman. Dan bukan berarti jadi bangga teman-teman, yes, gue bodoh aja deh, gue bodoh gitu kan ya. Karena gue bisa mempermalukan orang pintar, nggak kayak begitu pemahamannya. Bodoh di sini karena gini, itu karena dianggap oleh orang-orang kaum sofis terlalu sederhana. Sama dianggap oleh Gnostik terlalu sederhana Injil itu. Yesus mati, bangkit, menyelamatkan umat manusia, sederhana banget. Sementara kalau teman-teman coba deh belajar filsafat, itu ruwet itu otak kita tuh. Ngomongin ontologi lah, waduh ngomongin epistemologi lah, aduh pusing sekali gitu. Walaupun seru juga ngomongin filsafat, apalagi kalau belajar filsafat timur tuh seru juga tuh. Tetapi bagi mereka terlalu sederhana. Sama deh, coba deh, ini jujur-jujuran deh. Coba dengar khotbah yang sederhana. Kasih Tuhan, tidur gitu. Biasa aja, udah ngertinya gue itu tentang kasih Tuhan. Makanya pernah saya bilang kan sama teman-teman kan, ada dua khotbah yang paling sulit toh. Yang pertama tentang apa? Silsilah, yang kedua khotbah yang biasa dikhotbahkan. Itu kalau khotbah saya di gereja saya kan ada KKR Natal tuh. Itu udah pasti tuh jemaat nggak bakal dengerin. Buat jiwa baru aja. Kenapa? Karena ketahuan berita Injilnya. Manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya manusia makin rusak, mengalami dampak-dampak dari dosa. Maka karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menyelamatkan manusia. Sebenarnya Tuhan sudah ingin berusaha menyelamatkan manusia. Mulai dari siapa? Adam Covenant. Gagal, Nuh Covenant. Gagal lagi kepada Nuh Covenant, Abraham Covenant. Gagal lagi pada Abraham, Mosaic Covenant, Musa. Gagal lagi pada Musa Covenant, Daud Covenant. Gagal juga kepada Daud, akhirnya kepada New Covenant, yaitu Yesus Kristus. Wah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah buat kita. Nah hari ini terimalah Yesus Kristus. Itu biasanya jiwa baru tuh nangis-nangis tuh. Yang baru pertama kali hadir. Tapi yang lama-lama bahkan gak mau dengar lagi, udah tahu. Nah jadi gaya-gaya Gnostik kita itu ada sebenarnya. Apalagi pada zaman itu. Cobalah, zaman itu kan Alkitab Perjanjian Baru belum tercetak toh. Apalah pembahasan mereka? Paling tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus, Yesus akan datang kembali, paling seputar itu. Tapi bagi orang Gnostik sederhana banget, nggak seru, nggak mikir gitu ya. Maka mereka mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu harus belajar lebih dalam lagi supaya mendapatkan hikmat yang lebih dalam, lebih indah dan lebih rahasia. Oke, ini banyak sekali ajarannya. Allah yang tertinggi adalah roh, tidak ada hubungannya dengan dunia. Ini kan salah sekali ya. Sekalipun memang Allah itu tertinggi, tetapi memiliki hubungan dengan manusia. Allah menciptakan ilah yang lebih rendah, Demiurgos, pencipta dunia. Jadi yang menciptakan dunia ini bukan Allah.
tetapi ilah. Nah, ilah inilah yang menciptakan dunia. Ilah inilah adalah Allah yang kita kenal dalam perjanjian lama. Manusia mengandung sebagian kecil roh Allah dengan tubuh maya. Tubuh dosetisme itu adalah tubuh bayang-bayang, Bapak, teman-teman, kok Bapak Ibu ya. Kebanyakan khotbah gitu ya. Dosetisme, bayang-bayang. Ini kan pemahaman daripada aliran sesat dosetisme, nanti teman-teman akan lihat lebih dalam. Bahwa Yesus itu cuman bayang-bayang aja. Jadi orang Kristen yang mengatakan Yesus itu ada dalam sejarah itu cuman bayang-bayang gitu. Nah, menurut mereka juga kebebasan manusia didapat melalui askese yang tadi sesuai dengan ajaran Kristus. Melalui askese hikmat tertinggi akan terbuka. Hanya orang yang memiliki hikmat tertinggi adalah orang yang mampu menikmati kebebasan. Dan hikmat tinggi membuat orang dapat membebaskan zat ilahi yang tertanam dalam jiwa manusia dan yang terkurung oleh tubuh jasmani yang fana, sehingga zat rohani itu bisa dipersatukan dengan Allah. Nah, makanya lewat ajaran-ajaran ini teman-teman bisa klarifikasi bahwa ajaran ini sangat bertentangan dengan kekristenan. Nah, kalau teman-teman baca di dalam sejarahnya, dalam Paulus, Yohanes pun dia ada, dan ini terasa kuat di abad kedua pengaruhnya. Bahkan tahun 150 dengan tokoh Basilides ini pun di Alexandria sebagai bagian daripada kekristenan pun juga mereka sangat kuat. Dan juga di Roma dengan tokohnya Valentianus juga mereka sangat kuat untuk menyampaikan ajaran ini. Banyak pengikutnya, Bang, banyak. Mengapa banyak? Karena konsisten. Teman-teman kalau mau bangun gereja, konsisten aja. Konsisten dalam kebenaran sama konsisten dalam kesesatan. Silakan. Rame. Itu sempat apa kan? Apa nama itu, ada kerajaan agung sejagat kan? Ada tuh viral tuh berapa ya? 3 tahun lalu ya. Kerajaan agung sejagat, Sunda Empire. Pengikutnya ada. Bodoh banget mereka. Bukan bodoh, mereka mau, kenapa? Karena pemimpinnya itu konsisten. Jadi kalau mau bangun gereja konsisten aja. Konsisten dalam kesesatan atau kebenaran. Rame. Ada seorang pendeta di Bali, dia biasa selama ini itu adalah seorang pengkhotbah penginjilan. Kalau dia ngomong penginjilan, orang itu hatinya itu terjamah gitu. Bosen dia. Mau ke pengajaran. Orang gak pada mau denger. Karena dia pikir, udah malas penginjilan. Dia ke pengajaran, sok-sokan gaya pengajaran gitu kan. Orang gak pada mau denger. Mengapa? Karena orang suka sebenarnya dengan personalia dia sebagai seorang penginjil yang menyampaikan firman-firman dari perspektif penginjil. Nah, dosa dan menurut gereja menolak ajaran gnostik ya, dan percaya bahwa Allah adalah PL adalah Allah pencipta dunia, ya, bukan Allah yang diciptakan oleh Allah, dan itu adalah Bapa yang adalah Yesus Kristus sendiri. Dosa dan kejahatan adalah kesalahan manusia sebagai akibat melawan Allah dan merusak ciptaannya yang baik, dan kebebasan manusia hanya karena mukjizat rahmat Tuhan. Ya, gereja percaya kepada kebangkitan. Nah, ini disangkal oleh gnostik Kristen dalam dualismenya bahwa tubuh nggak akan dibangkitkan karena tubuh akan hancur. Dalam artian tubuh itu tidak penting, tetapi yang penting jiwanya. Sementara kekristenan memahami bahwa tubuh itu akan dibangkitkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita lanjutkan kepada Marsion maksudnya ya. Ya, di Perjanjian Baru pasti teman-teman tahu ya tokoh ini ya? Enggak juga? Hah? Apa PL? Menolak PL. Ditolak. Kenapa PL? Emang nembak dia? Karena? Kalau Perjanjian Baru? Kalau sekarang? Nah, sekarang seperti apa? Kalau enggak, aku nanya sama kamu, kalau Allah sekarang tuh seperti apa dia? Jahat apa baik? Hah? Berarti PL itu jahat ya? Saya mau jebak dia supaya dia jadi pengikut Marsion gitu ya. Nggak kejebak dia ya.
Sempat dia bilang kalau Allah sekarang jauh lebih baik, berarti dia udah terjebak seperti Marcion dia kan. Ya Allah nggak berubah. Hah? Nggak terjebak dia ya. Nah, jadi Marcion yang memahami itu. Mengapa dia ngomong kayak gitu? Gini, karena gereja itu masuk dalam masa sangat tauratis sekali. Jadi sebenarnya Marcion ini menyampaikan ini karena kegelisahannya. Kok gereja sekarang makin tauratis ya? Apa-apa ndak boleh gitu. Apa-apa itu tauratis banget. Pakai baju itu harus pakai pantopel, pakai dasi, baju dimasukin gitu. Nah, jadi dia ini ngerasa bahwa gereja hari ini kok mengalami kemerosotan, tidak mengajarkan anugerah, tapi lebih menekankan kepada moralitas dalam artian legalistik. Ya balik lagi seperti PL dong. Nah, jadi terhadap kegelisahan itu dia akhirnya melihat, wah ini perlu diajarkan intisari daripada Injil itu apa. Jangan sampai terjebak dengan moralisme. Dia berniat sebenarnya menghidupi kembali ajaran Paulus tentang iman, anugerah itu. Loh Bang Anggi, nggak penting dong legalistik. Jujur, kalau ditanya mana yang penting antara legalistik dengan Injil yang membebaskan, ya itu dua-duanya saling berjalan. Makanya kita mengatakan, Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi. Nah tapi ada emang kelompok yang selalu legalistik banget. Apa-apa sesat, beda dikit sesat, kafir, semua ada tuh. Oh kalau di sini tepuk tangan, kalau tepuk tangan berarti tidak menghormati Allah. Kita hina lagi yang nggak tepuk tangan. Wah kalau nggak tepuk tangan berarti tidak bersukacita karena Allah. Ya coba segala macam lah, saling hina sana sini. Itu legalistik. Yang terlalu bebas juga bahaya. Atau di gereja gitu. Hati-hati nih, saya ada di sini Sinode JKI. Sinode JKI ada siapa? Yang kayak anggota JPCC muda. Nah, itu hati-hati tuh. Hati-hati ya kenapa? Ya silakan. Memang bagus. Dia shalom. Happy birthday. Hah? Kenapa? Hah? Cindy siapa? Oh, thank you ya. Orang lagi kelas kok dikasih? Harusnya semuanya dikasih dong. Ulang. Jadi terjebak. Nah, jadi Marcion yang mengembalikan lagi ajaran ini. Ya, itu sebabnya dia melihat bahwa dunia dalam perjanjian lama itu kurang sempurna, jahat. Ya iyalah, teman-teman, hina hamba Tuhan dikit apa? Kena kusta toh? Lihat itu zaman PL kan? Kalau misalkan zaman sekarang berlaku, kusta semua kita. Hah? Cuman dia doang nggak kusta, dia mah baik dia ya. Jangan apa tuh menghina hamba yang diurapi Tuhan ini. Kita mah penghina semua nih ya. Ini bosnya nih kan. Jadi coba bayangin, ada pemberontakan Bani Korah, diapain? Dimakan bumi itu Bani Korah. Dia berontak terhadap Musa, kata Bani Korah, emang Musa doang bisa khotbah? Gue juga bisa kali, kira-kira gitu. Emang dia doang yang mengenal atau mendengar suara Tuhan? Gue juga bisa. Lah zaman sekarang banyak kan kayak gitu. Ada pendeta khotbah, ya elah, dia khotbah juga gara-gara anak gembala. Gue lebih jago. Itu kayak gitu kan. Apa dimakan langsung. Tapi puji Tuhannya, ada beberapa anak Bani Korah yang melihat itu dan bilang, Papa kami jahat terhadap Musa dan terhadap Tuhan. Dan mereka dilarang untuk masuk di dalam masuk di dalam bait suci. Tapi karena dikasih kesempatan untuk hidup, akhirnya mereka menyanyikan lagu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu kan Mazmurnya Bani Korah, bukan Mazmurnya Daud itu ya, Bani Korah itu. Bayangin, anak Bani Korah itu biasa kerja di ruang kudus. Tapi karena orang tua yang memberontak, maka di pelatanannya dia syukur banget. Lah yang Bani PL kayak begitu, sementara PB, macam si Simon Petrus maksudnya. Simon Petrus yang menyangkal Tuhan aja dikasih pengampunan gak tuh?
Bahkan dikasih kepercayaan, gembalakanlah dombaku. Bayangin gak tuh? Menyangkal tuh dosa yang besar ya. Yang pernah saya bilang ya, kalau nanti teman-teman nikah, waktu udah nikah, lalu teman-teman reunian sama mahasiswa ini. Reunian, sama angkatan 2021. Ya, lalu kamu namamu siapa? Indra. Kamu nama siapa? Kok lupa mulu saya? Kamu? Grey. Manggilnya apa yang gampang ya? Grey. Ya, abu-abu ya. Lalu, wih Indra, kece banget lu, gimana pengembalaan? Mantap. Indra datang bawa istrinya, istri udah cantik banget gitu kan. Lalu, Indra, siapa ini? Ada pembantu gitu. Coba, betapa sakit hatinya tuh istrinya Indra. Disangkal bahwa itu adalah pembantunya. Kata Grey, ih boleh juga pembantu buat gua aja deh. Gitu, gitu gak Grey? Jadi bayangin penyangkalan, dosa penyangkalan itu makanya penyangkalan itu dosa besar loh. Tapi dikasih kesempatan tuh, perjanjian lama, jahat banget langsung sikat, kusta, dimakan bumi. Logis juga apa yang disampaikan oleh Marsion. Tetapi ini dia, Marsion berangkat daripada apa? Karena dia enek dengan moralitas. Nah jadi teman-teman, dari the merit itu sekarang diaktifkan lagi karena enek, bahasa kasarnya, dengan kelakuan mahasiswa STT Betel yang semakin ngaco. Itu dari the merit itu sempat tidak terlalu lagi diaktifkan. Tapi gara-gara pandemi makin bebas, angkatan di atas kalian itu kan hampir 2 tahun gak ketemu sama dosen. Pas kuliah mati semua kamera, udah pastilah main handphone di sana. Kita ketemu langsung aja banyak yang main handphone. Apa kabar kalau misalkan di rumah? Maka dibangkitkan lagi lah itu. Nah kira-kira samalah seperti Marsion. Ngelihat lo kok, ya kalau Marsion dalam konteks ini, lah kok ini terlalu tauratis. Maka Marsion ingin supaya Injil, kabar baik itu dikedepankan. Nah, ajaran Marsion, dunia diciptakan oleh Allah dan menyatakan dirinya dalam PL. Nah, ini silakan dibaca lebih singkatnya lagi, lebih detailnya di dalam PPT saya. Intinya, bagaimana ajaran Marsion ini mengecam sekali tindakan-tindakan yang terlalu mengedepankan moralitas. Makanya menurut dia PL ditolak. Kitab Injil hanya Lukas yang diakui sebab kurang berbau Yahudi. Ya, riwayat kelahiran Yesus dicoret karena ajaran docetisme, karena dia punya ajaran docetisme itu yang tadi, Yesus itu hanya bayang-bayang saja, bukan sejarah benar-benar hidup. Itu hanya halusinasi gitu daripada murid-murid. Nah dari semua surat-surat Paulus, hanya Timotius dan Titus yang ia tolak, Ibrani pun ditolak. Pokoknya yang berbau Yahudi, berbau ajaran-ajaran yang menekankan hukum Taurat ditolak oleh Marsion. Nah dari Marsion bagus lah, akhirnya gereja mikirin, wah kita harus ada kanon nih untuk bagaimana menghantam pemikiran daripada Marsion. Dan akhirnya gereja pun memahami lagi kira-kira apa sih inti daripada Injil itu. Ya bagus juga daripada Marsion menyadarkan gereja. Dan gereja menolak pemisahan ala PL dan ala PB serta mempertahankan kesatuan jasmani, tubuh dan rohani. Jadi satu itu tubuh dan rohani kita ini. Jadi saya tidak percaya orang yang benar-benar doa, pujian, penyembahan, hidupnya ngaco, saya nggak percaya. Kalau bahasanya apa namanya itu, yang film apa tuh, yang It's My Dream, ini My Dream yang Kapadokia, saya nggak tahu ya. Apa judul filmnya yang Kapadokia itu? Layangan putus ya. Nggak tahu kamu. Kapadokia tuh sekali naik balon udara itu 5 juta, mahal pisan ya. Nah, jadi itu menurut saya itu nggak benar. Seorang yang soleh, rajin sholat, rajin beribadah, sholat tahajudnya rajin, tapi selingkuh, enggak aja. Tapi ada pak pendeta kayak gitu loh, kan emang pendeta bukan berarti rohani kan? Banyak pendeta di luar tapi hatinya pendekar gitu kan ya, sikat sana sikat sini. Jadi itu inline tuh. Kehidupan rohani dengan tubuh itu akan inline. Ada pertanyaan belum? Selanjutnya montanisme. Nah kalau dia ini resah, mengapa resah? Karena kok nih gereja semakin kehilangan
karunia-karunia atau ekspresi-ekspresi Roh Kudus. Jadi Montanisme ini dibangun oleh Montanus dan dia itu bersama dengan dua nabiahnya. Ini udah ngaco kan? Kenapa? Karena nabi sudah berhenti di Yesus. Tak ada lagi nabi. Tapi dia ada nabi, yaitu apa? Priscilla dan Maximilla. Nah, dia bilang bahwa alasan dia membangun ini mengapa? Banyak orang Kristen yang merasa kecewa karena kuasa Roh Kudus tidak menyatakan dirinya lagi seperti gereja mula-mula. Kok nggak ada lagi tuh yang namanya penambahan jiwa, langsung ribuan. Lalu kok nggak ada lagi manifestasi Roh Kudus yang dengan sapu tangan Paulus orang sembuh, dengan bayangan Petrus orang bangkit, tuh nggak ada lagi. Hal nubuatan, ekstase dan glosalia sudah hilang lenyap. Jadi dia mengalami yang namanya kegelisahan. Coba saya tanya kamu tuh ya, yang cium parfum, kok saya lupa, apa namanya? Cium parfum. Ben, kamu kegelisahanmu apa Ben? Dalam segala hal, kegelisahan kamu. Apa tuh? Biasanya kalau banyak, saking banyaknya nggak bisa diomongin gitu ya. Apa Grey? Kok Grey sih? Habis ini Grey ya, biar Grey mikir. Jadi hafal namamu Grey. Saya sobat ngapal nama, saya minta maaf ya. Apa Ben? Ya apa? Cari sesuatu yang gak ketemu-ketemu, itu apa? Kebenaran firman kah? Oh iya, mantap ya. Jodoh kah? Apa? Atau nggak gelisah, hidupmu damai aja? Apa tuh? Dokumen apa? Sejarah gereja? Oh, oke. Nah, coba kira-kira menurut kamu Elizabeth, dia punya kegelisahan soal dokumen. Solusi terhadap kegelisahan dia apa? Atau antitesis daripada kegelisahan dia apa? Ya kamu lah. sorry Elizabeth. Apa? Harus ada yang bantu dia. Kalau menurut kamu solusi buat masalah keresahan dia apa? Doa. Coba. Kira-kira ini masalah dokumen yang dicari hilang. Nah, kira-kira solusinya apa? Jadian. Apa? Ada nggak kira-kira? Atau yang selanjutnya gini. Apa evaluasi untuk kedepannya? Buat arsip. Cuma nungguin ya saya pertanyaan jawabannya daripada si Indra. Buat arsip. Dan memang apa yang kamu sampaikan itu jadi kegelisahan saya juga di sejarah gereja. Gereja saya nggak punya arsip, GBI juga. Jadi ketika ditanya arsip dokumen sejarah gereja lokal nggak ada. Kenapa? Karena dianggap wah nggak penting arsip-arsip. Nanti teman-teman di sejarah gereja Indonesia akan ketemu dengan pelajaran itu. Jadi benar buat arsip. Evaluasi dan juga solusinya. Nah, kalau Grey apa Grey? Kegelisahan kamu Grey? Nikah beda agama. Nah, kamu mau nikah beda agama? Apa Grey? Hah? Kenapa masa depanmu? Lo terjamin masa depanmu. Mereka ini nggak terjamin, kau terjamin. Ya benar ya? Kenapa masa depanmu terjamin? Kenapa? Apa Grey? Masa depan aja, misalkan harus bekerja keras, harus melakukan yang terbaik. Kamu mau jadi apa kok ke depan? Reach potentialnya gitu Bang. Oh, emang mau jadi apa ke depan? Pengen hanya jadi hamba Tuhan yang setia. Atau mau ini, katanya mau gantiin bapaknya. Kalau mau gantiin bapaknya berarti apa? Ngedoain cepet-cepet bapaknya meninggal dong gitu.
Ya, berarti kan dari sini bagaimana si kegelisahan itu suatu hal yang tentunya belum bisa dilakukan, tapi kok ada dalam keadaan gitu ya. Bagaimana dia mencoba mengembangkan potensialnya. Ya tentu bagus. Mengapa? Karena kalau misalkan bapaknya itu nilainya 90, anaknya nilai 89 siap-siap ditinggalin oleh gereja. Karena jemaat akan menuntut anaknya minimal sama. Kalau lebih bagus naik. Jadi kegelisahan yang di Grey sampaikan itu seharusnya jadi kegelisahan anak hamba-hamba Tuhan. Tapi kebanyakan Grey anak hamba Tuhan merosot jauh Grey. Bapaknya udah bagus, anaknya jauh sekali gitu ya. Nah, Grey mah enggak, kalau Grey mah bagus ya. Gitu. Nah, lalu bagaimana terhadap kegelisahan itu? Nah tentu diambillah strategi-strategi, baik strategi evaluasi maupun strategi solusi. Jadi sebenarnya teman-teman kegelisahan itu bagus. Justru aneh kalau kita tidak gelisah. Nanti nih mau nulis skripsi kan, harus gelisah. Kalau nggak gelisah, paling judul-judulnya nanti gini, pendampingan pastoral, ya elah, terhadap orang yang mut-mutan, gitu paling. Pendampingan pastoral terhadap jemaat yang sakit terminal, gitu. Sakit terminal itu yang udah mau mati, gitu. Tapi kalau misalnya punya kegelisahan, kenapa ya? Kok moralitas orang zaman sekarang tuh makin ngaco? Ini kenapa ya pernikahan beda agama itu biasa aja? Nah, mulai itu kaji tentang pernikahan beda agama. Apalagi kalau teman-teman ketemu dengan realitas di mana banyak orang Kristen sama orang Katolik nikah. Nah, kan undang-undang mengatakan beda agama nggak boleh nikah. Gimana dengan orang Katolik? Sama-sama Yesus, cuma beda agama doang. Kira-kira gimana nih pernikahannya? Nah, kalau teman-teman punya kegelisahan itu, maka teman-teman akan mencari solusi terhadap kegelisahan itu. Nah sebenarnya yang dilakukan oleh Montanus itu bagus, dilakukan oleh Marcion itu bagus, tetapi jangan sampai kita mencari solusi yang di luar daripada kebenaran, itu aja. Nah bahaya kalau nggak punya kegelisahan, bahaya sekali. Jadi kalau belum punya kegelisahan, carilah kegelisahan. Ya. Dan inilah yang menjadi kegelisahan daripada Montanus, sehingga dia ingin sekali untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Nah, gereja hanya mementingkan jabatan tetap dan organisasinya. Jemaat tidak lagi memiliki kerinduan kedatangan Yesus sebagai mempelai yang kedua kalinya. Yang tadi saya bilang, nggak datang-datangnya Yesus. Jadi nggak merindukan lagi. Di manakah Roh Kudus yang akan menyertai jemaat Tuhan selaku parakletos itu, penolong dan penghibur menurut janji Yesus sendiri. Dari situlah akhirnya Montanus mengajarkan bahwa kita harus menghidupkan bahasa roh, dan bahasa roh itu lebih tinggi daripada kitab-kitab perjanjian lama ataupun ajaran para rasul. Saya doa, wah ya. Indra, bertobat kamu Indra, itu lebih tinggi. Wah ya, Indra, lepasin rokokmu gitu. Itu lebih tinggi daripada firman. Jadi kalau udah berbahasa roh itu lebih tinggi pernyataannya itu. Berbahasa roh bla 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 ngomong. Teologi 2022. Hancurkan kesombongan kalian. Kalau enggak kalian akan mati gitu ya. Itu lebih tinggi. Amin gitu ya. Nah, Tuhan Yesus hampir tiba katanya, semua orang percaya yang sejati dianjurkan menanggalkan segala ikatan di bumi dengan berkumpul di Pepusa. Nah ini kan ngaco toh. Yesus datang di mana? Bukit Zaitun. Kapan? Tidak tahu. Tempatnya jelas. Yesus mengatakan aku akan kembali lagi. Seperti ini. Tempatnya kita udah tahu. Tetapi waktunya tidak boleh sebutin. Bilang aja udah dekat. Kapan? Sudah dekat. Emang cuman air yang sudah dekat. Yesus pun sudah dekat. Gitu. Nah, Roh menuntut kelakuan yang suci. Oleh sebab itu, seorang janda dilarang untuk menikah untuk kedua kali. Janda boleh nikah nggak? Boleh. Kecuali karena berzina nggak boleh. Jemaat disuruh menahan nafsu tubuh semaksimal mungkin. Nah loh. Ini kan menolak anugerah. Nafsu itu kan anugerah itu. Benar. Lah kita anak muda tentu harus tahan. Ya makanya, tetapi kalau udah nikah, nafsu itu penting. Oh iya loh. Saya pernah nanya gini. Pak, kalau misalkan ada pendeta setiap hari hubungan seks, gimana Pak? Jawaban dosen tuh kayak gini. Ya bagus nih. Kok gitu bagus Pak? Lo bagus. Biasanya orang udah semakin tua itu semakin malas hubungan seks.
kasih erosnya aja. Teman-teman jangan bilang kasih eros itu salah ya. Itu teolog mana tuh yang ngebedain? Oh kasih eros itu kasih hawa nafsu, kasih philia itu hanya kasih persaudaraan, ya kan storge itu apa nama itu ya, sedangkan kasih agape itu kan nggak ada di Alkitab itu. Teori-teori yang tidak bertanggung jawab itu. Ya Yesus pun dengan Bapa dikatakan kasih philia kok, kasih persahabatan toh. Jadi itu teologi, tapi orang Pentakosta paling latah sih ikut-ikutan gitu ya. Ya jadi kita nggak boleh kasih philia, nggak boleh kasih eros, kita harus kasih agape, kasih tanpa batas. Kita melakukan bukan karena tapi meskipun. Haleluya. Itu kan kata-kata yang bisa kayak gitu. Eros itu bagus. Eros itu justru hubungan kita sama Tuhan tuh eros. Loh kok iya? Karena coba deh, kata pengenalan, kata yada dalam bahasa Ibrani aja itu memiliki arti adalah hubungan antara suami dengan istri. Kita kan disuruh mengenal Allah, disuruh yada kepada Allah. Yada itu adalah hubungan suami istri. Loh berarti kita yada dengan Tuhan dalam konteks mengenal Dia. Nah, jadi gak salah itu hawa nafsu. Apalagi udah nikah, deh biasanya surut tuh. Nah makanya mengapa nih, ini alasan juga mengapa kita masih muda gak boleh hubungan seks di luar nikah. Karena nanti kalau udah nikah, udah jijik sama istri kita sendiri. Aduh gue pakai, udah tahu semua badan lu gitu. Biarkanlah malam pertama itu jadi malam yang sangat spesial. Sebelum-sebelumnya hati-hati pegang dia. Selesai malam pertama, pegang, jangan ada yang sisa gitu ya. Sikat semuanya. Udah sah. Puasa harus dilakukan dengan aturan yang keras. Hari ini kan puasa kan? Kok ngapain bawa minum kamu? Itu mau bawa minum? Hah? Bukan kamu? Hah? Orang asrama doang? Wah gak boleh tuh, harus semuanya puasa. Nah ini kalau misalkan pakai aturan yang ketat. Buka jam 4, dia buka jam 3.59, batal gitu ya. Azannya asrama belum keluar katanya. Ya. Puasa boleh minum, silakan aja minum. Saya pun kalau puasa nggak selamanya nahan, nggak minum. Saya minum juga gitu ya. Nah mati syahid dipandang sebagai suatu keuntungan dan kehormatan. Gimana dengan gereja Montanus memberikan inspirasi tentang pentingnya pembinaan rohani sebenarnya. Dan bercermin kepada moralisme Montanus, gereja sadar bahwa gereja bukanlah perkumpulan orang yang suci dan sempurna, melainkan perkumpulan orang yang berdosa, jemaat yang membutuhkan rahmat, bukan lagi di bawah Taurat. Ya, gereja menolak Montanus dengan alasan gereja tidak membutuhkan pernyataan baru, Injil sudah cukup, gak perlu lagi bahasa roh. Dalam arti bukan berarti gak boleh bahasa roh ya, bahasa roh jangan dijadikan sebagai pemahaman firman tertinggi. Menantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan bukan bentuk mengabaikan panggilan di dunia, bukan berarti mengasingkan diri. Ya, menolak terhadap berita Injil yang hanya mengumpulkan satu aspek kesalehan dan keselamatan. Ya, tetapi tidak melihat kepada kehidupan bermasyarakat. Nah, terakhir dotatisme yang saya sudah bilang tadi, ini memandang Yesus seperti bayangan saja, Yesus nggak real. Ya, nanti teman-teman baca karena ternyata cepat sekali waktu ya. Nah, saya tutup dengan ini. Lalu bagaimana gereja menghadapi ajaran-ajaran ini? Senjata gereja adalah yang pertama, senjata gereja adalah dengan tentunya gereja mengintrospeksi, dan senjata gereja yang pertama adalah kanon Alkitab. Akhirnya dibuatlah kanon Alkitab dari Matius sampai Wahyu. Kalau teman-teman belajar kan kanon Alkitab itu gak sembarangan kitab yang dimasukkan. Kitab yang dimasukkan adalah kitab yang dari tradisi para rasul, dan kitab itu pun diterima banyak orang. Jadi dengan demikian Paulus banyak menulis surat, gak cuma 14. Tapi kok gak semua masuk? Karena dianggap tidak semuanya itu dianggap memiliki otoritas untuk masuk dalam pengajaran. Yang kedua adalah pengakuan iman. Ya. Apostolikum, pengakuan iman rasuli dengan 12 poinnya. GBI nggak punya nih, HKBP masih ada ya, pegang ini ya. GBI punya pengakuan iman sendiri, GBI. Pengakuan iman GBI. Walaupun ntar kalau teman-teman ketemu sama saya akan bilang,
Nggak pantas GBI bilang itu pengakuan iman. Pengakuan iman itu cuma hanya 3. Ya. Nggak, salah satunya adalah pengakuan iman rasuli, karena pengakuan iman itu bersifat universal, tidak hanya kepada satu sinode. Jadi GBI itu nggak bisa dibilang pengakuan iman, tapi disebut sebagai confession sebenarnya. Hanya confession di antara umat GBI saja, bukan pengakuan iman secara menyeluruh. Ya, jadi kalau orang-orang HKBP itu jauh lebih cocok memaparkan ini, karena menurut mereka inilah yang bersifat universal. Dan terakhir adalah pewarisan jabatan rasuli atau uskup. Jadi jabatan rasuli memungkinkan adanya satu alur pengajaran, gak lagi dibingungkan, tapi pengajaran yang benar. Sebabnya ada pepatah mengatakan, ya dengar apa yang dikatakan pemimpinmu. So sekarang please lah dengar gembala kita, jangan ngerasa paling pinter lah. Dengar kata apa gembala kita. Karena gak ada habis-habisnya kalau kita bilang diri kita paling benar, gak ada habis-habisnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, mari kelompok 1, silakan. Kelompok 1, sorry, siapa kelompok 1? Orang nomor 1 maksudnya. Loh kok enggak? Siapa? Hari ini tuh yang presentasi itu yang dapat Ignatius, Papias, Polikarpus sama Valentinianus. Ini yang tadi gnostik tadi. Supaya inline. Kelompok yang nomor 1 siapa? Ignatius siapa? Enggak ada yang dapat. Ya tentunya kalau nggak dapat itu yang selanjutnya tuh. Ignatius nggak ada. Polikarpus, Papias siapa Papias? Nanti coba Elizabeth, kamu atur aja. Ini kan mungkin nggak ada yang nggak milik Ignatius kan. Nah nanti kamu pilihnya itu dengan ngelihat yang nomor 1-nya lebih di atas siapa gitu. Jadi bukan berdasarkan Ignatiusnya atau ini, tapi berdasarkan siapa yang teman-teman pilih ya. Oke. Polikarpus, Papias, nggak ada yang milih. Valentianus, nggak ada yang milih ya. Justinus Martir, udah siap Sharon? Oh nggak ada orangnya. Irenaeus nggak ada yang milih. Ini Irenaeus juga nggak ada yang milih. Oh, Tertullian, Origenes. Oh, kamu udah siap presentasi? Ya, jadi coba Elizabeth dibuatnya 4-nya itu bukan berarti nomor 1 sampai 4, tapi yang teman-teman pilih. Toh karena yang saya buatkan tokohnya itu kan nggak pas banget 56 yang saya kasih. Tapi saya juga bingung sih. Saya kasih 56. Kata kamu di sini ada 52 orang, tapi di sini yang ngasih namanya cuma 45. Yang belum milih siapa? Loh, nyaman. Waduh, kok belum milih? Ya nanti silakan ya, supaya minggu depan berarti minggu depan saya minta bukan cuman 4 orang itu, tapi 7 orang berarti ya. Hari ini kan cuma 1 yang bisa maju ya. Nanti kamu siapin PowerPoint kamu ya. Jadi cuma 7 hari ini. Jadi minggu depan hari ini 1, minggu depan 7. Nah 7-7-nya itu teman-teman rekam aja ya. Supaya kalau 7-7 di presentasi akan lama sekali. Lalu linknya semuanya kasih ke grup, mereka pelajari.
mereka dengar, PPT-nya pun dikasih ke saya juga. Nanti upload lah di Google Scholar PPT-nya, Google Classroom. Ya, supaya ntar kita juga bisa sama-sama belajar dari PPT teman-teman. Ya, apalagi minggu depan kan teman-teman harus cari quote, jadi dari sekarang sudah bisa dicari-cari. Oke, tadi mau bertanya, silakan sambil disiapin, silakan. Ini apa ada dua pertanyaan. Pertama itu ekstase. Ini kan aku baru pertama kali dengar nih ada soal ekstase. Jadi belum terlalu paham dengan yang namanya ekstase. Terus pertanyaan yang kedua, itu di zaman kan tadi di tahun 160-an kan istilah sama Maxwell, mereka membuat sebuah ajaran ya Pak, ajaran dengan berdasarkan alasannya itu kan udah banyak tuh yang namanya kayak ultra, ekstase, dan glossolalia. Terus peran kudus itu juga kayak memudar gitu loh. Itu karena adanya kekecewaan. Nah, yang jadi pertanyaannya gini Pak, apakah di saat di masa itu, ketika di masa itu apa yang benar-benar orang itu hanya berpandangan pada Roh Kudus untuk apa? Untuk segala sesuatu tuh Roh Kudus yang berada paling atas, dan kalau memang ya. Oh ini juga. Apakah yang pada saat itu orang itu berfokus pada yang namanya glossolalia daripada glossolalia atau fenolalia ya tadi? Glossolalia. Apakah hanya berfokus pada fenolalia, sedangkan apakah glossolalianya tidak dianggap? Ya, oke. Ya, mari pertama tentang yang soal ekstase itu kan akar katanya ekstasi kan. Kalau teman-teman tahu narkoba ekstasi itu, jadi itu suatu keadaan di mana seorang itu keluar dari kesadaran dirinya. Jadi keluar dari kesadaran dirinya, keadaan di mana di luar dari kesadaran diri. Ya seperti wah, atau ya sampai ketika dia menore-nore melukain tubuhnya nggak jadi masalah karena keluar dari kesadaran diri. Itulah makanya kita menolak ekstase maksudnya. Jadi kalau orang yang berbahasa roh, ini kan gereja-gereja ada yang kayak manifestasi kan, itu sadar, bukan nggak sadar itu. Nah kalau ada orang berbahasa roh, wah nggak sadarkan diri, tiba-tiba udah ke rumah sakit karena kepala kejedot gitu ya. Pas dia berbahasa roh pun dia nggak sadarkan diri, itu udah jelas dia ekstase, dan itu salah. Ya, jadi ekstase itu tindakan yang di luar kesadaran diri. Nah, sisi lain memang ekstase juga bicara mengenai suatu keadaan yang sangat tenang, khusyuk. Kayak semedi, tahu semedi. Sisi lain itu juga. Karena menurut mereka ini sebelumnya sudah ada kaum-kaum yang melakukan semedi itu, yaitu kaum Eseni. Maka kita harus ikutin lagi tuh kaum Eseni yang semedi, nggak kemana-mana, nggak berhubungan dengan masyarakat, semedi aja. Oke. Nah terkait dengan yang kedua, tentu ketika diajarkan lagi tentang glossolalia itu hanya kepada binia saja, kepada kelompoknya. Karena dia sudah melihat di dalam kehidupan bergereja secara umum kok glossolalia berhenti ya. Maka dia dibangkitkan lagi kepada siapa? Kepada kelompoknya. Dengan harapkan melalui kelompoknya ini akan berdampak kepada yang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Montanus ini dengan kelompoknya itu bertujuan untuk membangkitkan lagi glossolalia yang tidak lagi aktif di gereja, tetapi ini terbatas hanya untuk kelompoknya, tidak menyebar ke seluruh. Karena kan kalau dilihat juga kan waktu zaman itu kan gereja belum jadi gereja negara. Jadi ajarannya itu beda-beda gitu. Nanti pas gereja jadi gereja negara, ya udah satu ajaran tunggal yang harus dipegang. Gitu. Kalau tadi kan ekstase nih, itu kan keluar dari kesadaran diri ya Pak. Gimana dengan kasus gini ya? Saya pernah lihat di YouTube, nama judulnya aja udah orang menari ketika pengurapan. Nah apakah itu bisa dimasukin ke ekstase? Karena mereka juga berbicara bahwa mereka tidak ada
Ya, kalau mereka bilang nggak sadarkan diri ya berarti dia ekstase. Itu salah. Karena berbahasa roh tidak menghilangkan kesadaran diri. Atau tertawa dalam roh. Ya, yang kehilangan kesadaran itu tidak sama sekali berkaitan dengan manifestasi Roh Kudus. Ya. Loh, tapi kok bisa mereka seperti itu? Sebenarnya itu alam berpikir mereka. Jadi belief mereka itu yang coba dikontrol bahwa apa yang kamu lakukan ini tanpa rasa, Roh Kudus sendiri yang menggerakkan kamu. Sebenarnya alam berpikir mereka yang dimainin, kerasan itu, getok aja parahnya, sakit itu. Ya bener. Saya baru ini. Jadi kalau ada orang, ntar teman-teman lihat aja mana yang orang benar-benar keserupan sama yang enggak. Saya kadang iseng, saya tusuk pakai peniti. Udah berarti dia cuma caper. Tapi kalau dia tetap lanjut tuh, dia tusuk pakai peniti berarti emang dia sedang keserupan. Tusuk aja coba pakai peniti. Sakit itu mereka. Sakit. Bapak saya benar, karena nenek saya kan dukun. Papa saya itu penerusnya. Saya generasi penerusnya gitu ya. Saya gini-gini dukun ya. Saya sampai sekarang masih pusing, papa saya challenge saya mulu. Gi, nenekmu itu dukun, pinter. Orang datang tahu apa masalahnya. Kamu pendeta masa kalah katanya. Iya juga sih ya. Nah, papa saya itu diwarisi daripada ilmu mama saya. Jadi dia punya jimat tuh satu. Itu susah banget dibakar, sampai 1 jerigen. Saya ingat 1 jerigen minyak, enggak kebakar-bakar tuh jimat. Udah didoain segala macam, terakhir tuh hamba Tuhan teriak, benar-benar teriak, dalam nama Yesus, akhirnya disobek, hilang jimatnya. Nah, papa saya pernah 3 hari tidak sadarkan diri. Itu yang benar-benar gak sadarkan diri. Hidup, tapi bukan bernapas, buka mata. Itu ditendang, ditaruh ke yang namanya batu bata, dilempar, kepala dipukul. Sampai saya bilang, papa, kata mama saya, enggak, itu bukan papamu, setannya itu katanya. Dan kurang ajar juga nih hamba-hamba Tuhan ini, mungkin gara-gara capek di gereja kali ya. Bapak saya dipikir samsak, bener-bener dipukulnya parah banget. Papa saya baru kerasa tahun-tahun kemarin tuh. Udah sakit perut papa nih, pasti gara-gara hamba Tuhan yang mukul-mukulin. Ya bener emang, karena ketika dipukul, memang benar-benar kena tubuh, tapi tidak kerasa karena memang tidak di luar kesadaran diri. Kalaupun dia jalan itu bukan karena dirinya udah hilang kayak rohnya dari tubuhnya. Tapi yang kerasa juga secara fisik. Gitu. Nah, itu baru ekstase tuh. Jadi papa saya 3 hari itu dihajar apapun nggak mempan gitu. Nggak mempan sama sekali. Jadi kalau memang kasusnya seperti itu, ini berarti secara nyatanya ya Pak ya, di zaman sekarang itu banyak sekali kita menemukan yang namanya ekstase di gereja-gereja. Ya, coba aja kasih peniti. Ya, jangan-jangan dia bilang ekstase padahal nggak ekstase. Toh. Iya. Kalau nggak gini, kalau kita mau lebih ramah gitu ya, kalau kita mau lebih ramah, misalkan ya udah gini aja. Udah kelar. Berhentinya itu. Bangun itu. Ya dia kan mengakui dia nggak sadarkan diri, tapi kan apakah benar demikian? Ya bilang gitu aja. Bangun ya itu. Kalau makin itu tusuk aja pakai itu. Taruh di kakinya. Kalau dia teriak-teriak, ya berarti dia caper. Anak asrama kan banyak yang kayak begitu sebelumnya. Enggak yang itu. Jadi teriak-teriak. Saya bukan nggak mau ngedoain, saya bilang lagi caper tuh. Kenapa stres? Butuh perhatian. Ternyata bener kok. Bukan bener-bener kayak kepenuhan roh atau apa enggak, tapi karena stres. Silakan presentasi. Mau pakai laptop kamu? Udah kirim? Oh, silakan. Kamu toko apa? Polikarpus. Silakan waktu dan tempat. Kita lihat presentasi pertama, nggak usah bilang saya akan mempresentasikan, nggak usah ya. Langsung aja ya. Tunjukkan bakatmu, asik. Yakinkan kami sehingga kami sangat suka dengan Polikarpus. Nggak usah lagi. Nggak usah. Dah, silakan.
sorry ini dulu. Saya pikir itu backsound kamu. 2000 tahun yang lalu adanya orang-orang yang mau dan rela menyerahkan dirinya untuk mempertahankan imannya kepada Kristus. Dan oleh karena itu sampai saat hari ini dari tokoh-tokoh yang berani mati, dari tokoh-tokoh yang rela berkorban inilah kekristenan itu masih terjaga hingga saat ini. Bukannya hanya sekedar menjadi agama, tapi benar-benar terlihat sejarahnya kayak gitu. Makanya bisa sampai hari ini kekristenan terlepas dari kuasa Tuhan dan ketetapan Tuhan, akhirnya kekristenan itu benar-benar menjadi satu sejarah yang kompleks dan akhirnya dapat dipercayai. Itu bagi saya. Dan hari ini kita akan mempelajari atau mengenal siapa itu Polikarpus. Oke, next. Oke, jadi Polikarpus ini adalah seorang tokoh kemartiran, tokoh yang berani mati untuk mempertahankan imannya untuk Yesus kayak itu. Dia berani dan sampai akhir hidupnya walaupun banyak sekali penganiayaan yang dihadapi, dia tetap berkata bahwa Tuhan baik dalam kehidupannya. Dan akhirnya kita akan lihat bahwa ini adalah biografi dari Polikarpus. Jadi Polikarpus ini lahir pada tahun 69 Masehi dan wafat pada sekitar tahun 158 sampai 166 Masehi ya teman-teman. Dan Polikarpus ini dilatar belakangi atau background keluarganya itu adalah papahnya itu atau kedua orang tua dari Polikarpus ini mati juga sebagai martir, tapi sebelum mereka mati sebagai martir, orang tuanya menyerahkan dia kepada seorang perempuan yang bernama Kalista pada saat itu, yaitu seorang bangsawan yang takut akan Tuhan dan juga saleh. Akhirnya Polikarpus hidup di dalam takut akan Tuhan kayak gitu. Akhirnya dia beranjak dewasa dan akhirnya dia bertemu dengan seorang yang luar biasa yang kita kenal. Dan inilah suatu keistimewaan dari Polikarpus. Dia hidup masih sempat bertemu dengan salah satu rasul dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu Rasul Yohanes, saudara dari Yakobus ya, Rasul Yohanes. Dan akhirnya di bawah bimbingan Kalista dan akhirnya Polikarpus mengenal siapa itu Yohanes. Polikarpus sudah punya dasar, bahkan orang tuanya pun seorang martir kayak itu, karena di tahun 70-an di tahun itu Kaisar Nero sedang luar biasanya menggempur kekristenan pada saat itu. Penyiksaan terjadi di mana-mana dan bahkan salah satunya adalah yang menjadi korban adalah orang tua dari Polikarpus. Dan akhirnya Polikarpus singkat cerita bertemu dengan Yohanes, Rasul Yohanes, dan menjadi murid dari Rasul Yohanes. Nah setelah Polikarpus lama menjadi murid dari Yohanes, akhirnya Yohanes sudah semakin tua, Polikarpus diangkat menjadi seorang imam di Keuskupan Smyrna pada saat itu. Dan akhirnya lama-kelamaan setelah Polikarpus lama melayani di Smyrna, dia diangkat juga akhirnya menjadi seorang uskup di tengah jemaat Smyrna pada saat itu. Dia juga bukan cuman seorang uskup di jemaat Smyrna, tapi atas serah terima istilahnya dari Ignatius waktu itu. Dia bilang di salah satu surat yang disampaikannya secara langsung kepada Polikarpus bahwa Ignatius tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggal juga kayak gitu dalam penganiayaan. Jadi akhirnya diserahkanlah keuskupan Antioquia kepada Polikarpus dan akhirnya Polikarpus menjadi seorang uskup. Secara khusus dia berpusat di Smyrna, tapi dia juga mengembalakan jemaat yang ada di Antioquia. Dan Polikarpus adalah sahabat dari Papias atau Irenaeus yang termasuk dari pendengar dari Yohanes, murid Yesus ya teman-teman. Dan dalam pelayanannya Polikarpus ini memiliki rekan seperjuangan yang merupakan uskup dari Antioquia ini tadi teman-teman. Dan murid Polikarpus yang tertulis dan juga murid Polikarpus yang menyampaikan surat kepada Polikarpus atau murid langsung dari Polikarpus yang terkenal adalah Irenaeus teman-teman. Nah itu nanti setelah Polikarpus meninggal akhirnya dia diangkat juga, Irenaeus diangkat jadi uskup dan akhirnya ya sama teman-teman tetap melawan dan mengalami penganiayaan dan juga melawan bidat-bidat pada saat itu. Oke, itu tadi background dari Polikarpus teman-teman. Oke, next.
Oke, Pak. Next. Oke, ini adalah karya dan kontribusi dari Polikarpus, teman-teman. Jadi Polikarpus itu memang dia memiliki banyak surat sebenarnya, teman-teman, tapi yang diakui dan dianggap berwibawa itu pun tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab, yaitu adalah surat kepada jemaat di Filipi, teman-teman. Dan juga kontribusi Polikarpus, dia berperan pada saat itu melawan para ajaran-ajaran sesat pada saat itu, teman-teman. Salah satunya adalah Marcion, teman-teman, ya. Dan akhirnya bahwa si Polikarpus juga menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berintegritas kayak gitu, teman. Dan akhirnya membantu memelihara iman dan kepercayaan jemaat yang di bawah penggembalaannya kayak gitu. Dan dia menunjukkan pengajaran apostolik yang murni, artinya pengajaran yang dia terima dari rasul-rasul yang dia dengar, secara khusus Yohanes, diajarkan juga murni, teman-teman. Apa yang dia dengar dari Yohanes, ya itu yang dia ajarkan. Karena apostolik sendiri merujuk kepada pengajaran dari para rasul pada saat itu, teman-teman. Oke, next. Ini adalah perjalanan Polikarpus yang dilakukan ke Roma. Next. Di masa usianya yang sudah senja, teman-teman. Oke, next. Yaitu pada tahun 154 dia dari Smyrna menuju ke Roma untuk mengunjungi Anakletus atau uskup yang ada di Roma pada saat itu untuk membahas tentang membicarakan tentang perbedaan waktu perayaan Paskah dan juga konsultasi mengenai pembelaan iman atau orang-orang Kristen pada saat itu dapat berapologet melawan bidat-bidat pada saat itu, teman-teman. Oke, next. Dan ini adalah cerita, teman-teman bisa baca nanti saat di-sharekan PPT-nya bahwa luar biasa gitu Polikarpus, dia berani mempertahankan imannya walaupun dia dianiaya bahkan di usia senja, teman-teman, di sekitar umur 86 tahun. Dan akhirnya muncullah quotes yang luar biasa dari Polikarpus. Selama 86 tahun aku mengenal Yesus, aku diselamatkan oleh Yesus, masa akan aku harus menghujat Tuhanku atau menghujat pribadi yang menyelamatkan diriku. Itulah yang disampaikan oleh Polikarpus. Oke, next. Dan peran Polikarpus tentunya, teman-teman, sangat luar biasa di tengah jemaat gereja mula-mula pada saat itu, di mana dia menjadi seorang pengajar. Uniknya ini, teman-teman, seorang Polikarpus ini dia bukan filsuf, teman-teman, tapi dia murni seorang pengajar yang ingin mengajar dan menggembalakan umat pada saat itu, teman-teman. Jadi sebenarnya pengajaran yang disampaikan oleh Polikarpus itulah pengajaran yang tadi kata Pak Anggi bilang, sederhana orang Kristen pada saat itu. Nggak perlu sampai yang gimana gitu, sampai akhirnya jadi seorang yang berpikir bahwa pengajaran dari kekristenan itu cuma pengajaran yang sederhana, teman-teman. Dan akhirnya dia menjadi seorang tokoh volunteer juga yang berani mati untuk Tuhan dan akhirnya membangkitkan semangat orang Kristen pada saat itu untuk berkorban untuk Yesus, teman-teman. Dan akhirnya surat-surat dia, pengajaran-pengajaran dia itu menyebar luas dan akhirnya mereka juga semakin teguh iman-iman orang pada saat itu, teman-teman. Walaupun dihadapi dengan penganiayaan, dia mau tetap percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, next. Jadi apa yang bisa kita dapat, teman-teman? Bahwa kekristenan sekarang ini nyaman-nyaman aja. Kekristenan sekarang ini di lingkup kita tuh terlalu nyaman. Sehingga terkadang kenyamanan itu membuat kita terlena dan akhirnya kita nggak punya lagi semangat untuk mempertahankan iman itu. Ya udahlah, ngalir aja. Tapi ketika penganiayaan itu terjadi, kemudian hal-hal yang sulit itu terjadi, maka iman itu sendiri akan dimurnikan, teman-teman. Makanya ada suatu buku atau kata-kata dari Bu Ivon juga bahwa semakin dihambat semakin juga merambat. Nah, itu seharusnya orang Kristen, teman-teman. Pada sekarang kita harus hati-hati nih dengan suatu hal yang menjajah kekristenan kita, yaitu kenyamanan. Dan biarlah kita jadi seperti Polikarpus, teman-teman, yang memberikan keteladanan mempertahankan iman walaupun dia harus mati. Oke, teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Memang quotes yang paling terkenal itu, tapi tentunya ada quotes-quotes yang lain seharusnya yang bisa dieksplorasi daripada Polikarpus dengan sejarah hidupnya yang cukup panjang. Dia 87 tahun ya, cukup umur panjang dia ya. Si Polikarpus ini dalam hidupnya, jadi
Sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa didapatkan dari Polikarpus gitu ya. Dia juga pernah mengatakan bagaimana tidak ada asap tanpa api hutan, kami telah dihancurkan, dianiaya dengan cara tidak manusiawi, tetapi kami tetap berdedikasi sekalipun kami harus dianiaya. So jadi catatan buat siapa tadi namanya? Aquila. Kamu Aquila namanya? Oh, Alkitabiah banget ya. Untuk bersama-sama juga membahas atau melihat juga quotes-quotes yang lain yang bisa didapatkan. Walaupun tadi teman-teman sudah dapat, yang paling terkenal memang demikian. 86 tahun aku hidup, tidak pernah Tuhan mengecewakan aku. Tidak ada alasan untuk aku untuk berkhianat kepadanya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Aquila. Silakan Aquila, boleh tutup dalam doa saja sekalian. Mau batuk ya? Ada aku aja deh mimpin doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami belajar sama-sama tentang ajaran gereja pada abad kuno. Dan terima kasih buat Aquila yang sudah mempersiapkan presentasinya. Kini kami juga belajar seperti Polikarpus yang tetap setia sampai akhir hidupnya. Selama kami hidup, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Demikianlah juga Tuhan, kiranya kami terus pegang sampai selama-lamanya. Sekalipun ada kesusahan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melanjutkan aktivitas kami. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.